Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa saru umuri muhdisatuha wa kullu muhdisatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalati finnar. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita akan melanjutkan kajian fikih kita, masih melanjutkan materi yang sebelumnya, yakni tentang sholat sunnah witir. Sebelumnya kita telah membahas tentang definisi, hukum, waktu mengerjakan sholat witir. Hari ini kita akan lanjutkan masih seputar tentang sholat witir. Akan tetapi di sini kita akan membahas tentang beberapa pertanyaan atau beberapa persoalan yang sering menjadi bahan pertanyaan sebagian besar jamaah. Pertama, pertanyaan yang paling sering muncul oleh jamaah itu adalah, bolehkah kita mengerjakan sholat sunnah setelah sholat witir, ya? Atau bolehkah mengulangi witir? Nah, ini ada dua pertanyaan yang sering muncul tentang sholat witir ini. Bolehkah mengerjakan sholat sunnah setelah sholat witir? Kemudian yang kedua, bolehkah kita mengulangi sholat witir? Penulis menyampaikan di sini bahwa barang siapa yang telah mengerjakan sholat witir lalu ia ingin mengerjakan sholat sunnah yang lainnya, maka ada dua pendapat para ulama dalam hal ini. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, pendapat pertama, di mana pendapat pertama ini mengatakan bolehnya mengerjakan sholat sunnah setelah mengerjakan sholat witir. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, kemudian Hanabali, ya. Kemudian pendapat yang masyhur dari Syafi'iyah. Kemudian tentang hal ini juga menjadi pendapat dari An-Nakhil, Al-Auza'i, dan Al-Qamah. Kemudian pendapat ini juga diriwayatkan dari Abu Bakar, Sa'ad, Ammar, Ibnu Abbas, dan Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian apa dasar gitu, ataupun apa dalil yang digunakan oleh para ulama ini yang mengatakan bolehnya mengerjakan sholat sunnah setelah sholat witir? Itu dinukilkan dari beberapa dalil, ya. Dalil yang pertama itu hadis dari Aisyah bahwa Nabi Muhammad SAW mengucapkan salam yang bisa kami dengar. Kemudian beliau mengerjakan sholat 2 rakaat setelah salam sambil duduk. Kemudian kalau kita lihat di sini hadisnya itu sahih, yang diriwayatkan oleh Muslim di dalam kitabnya nomor 746. Dalil yang kedua, hadis dari Ummu Salamah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat 2 rakaat setelah witir sambil duduk. Dalilnya itu sanadnya itu lemah, ya. Ternyata di sini sanadnya lemah. Diriwayatkan dari At-Tirmizi di dalam kitabnya nomor 471, kemudian di dalam Ibnu Majah nomor 1195. Kemudian dalil ini memiliki penguatan di dalam kitab As-Shahihah, ya, dalam kitab As-Shahihah. Kemudian kita lihat dalil yang ketiga yang mengatakan bahwa bolehnya kita mengerjakan sholat sunnah setelah sholat witir. Hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Jabir bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man khofa minkum illa yastaqiza min ikhril lail
falyu'zir min awwali waliyarqud. Artinya, barang siapa di antara kalian yang khawatir tidak terbangun pada akhir malam, hendaklah ia berwitir pada awal malam, kemudian dia tidur. Kemudian dari 3 hadis di atas, maka dapat dipahami jika ia terbangun pada malam hari, kemudian kita telah witir, maka ia boleh mengerjakan sholat sunnah lainnya. Sebagaimana yang telah jelas dari kalimat tersebut pada dalil yang kami sebutkan sebelumnya. Adapun larangan mengulang sholat witir itu berdasarkan hadis Thalab bin Ali bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la witra fil lail, ya, la witra fil lail. Dalil ini bahasa paling sering kali kita dengarkan, di mana artinya adalah tidak ada witir dalam tidak ada 2 witir dalam satu malam gitu. Kemudian pendapat yang kedua di sini dikatakan bahwa tidak boleh mengerjakan sholat sunnah setelah witir, kecuali ia membatalkan witirnya. Yang dimaksud di sini membatalkan itu artinya adalah membatalkan witir. Ialah ia memulai sholat sunnahnya dengan 1 rakaat, kemudian untuk menggenapkan witirnya, kemudian ia mengerjakan sholat dengan rakaat genap sesukanya, kemudian dia berwitir. Ini adalah pendapat. Jadi untuk pendapat yang mengatakan bolehnya mengerjakan sholat sunnah setelah sholat witir ini pendapat dari mazhab Syafi'iyah, ya, Syafi'iyah. Kemudian ada beberapa pendapat dari Utsman, Ali, Usamah, kemudian ada dari Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dasarnya adalah hujah mereka ialah hujah dari para ulama dan para sahabat tadi adalah sabda dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aj'alu khira salatikum billaili witra. Jadikanlah salat witir itu sebagai penutup salat malam kalian. Nah, dari 2 pendapat tadi, pendapat pertama mengatakan boleh, kemudian pendapat kedua mengatakan tidak boleh, maka di sini dikatakan apa pendapat yang paling rajih gitu. Apa pendapat yang paling kuat atau apa pendapat yang paling baik? Di sini dikatakan bahwa pendapat pertama lebih baik karena kesahihan dalil yang menyebutkan bahwa sholat sunnah setelah witir dari Nabi Muhammad SAW. Saya ulangi lagi bahwa pendapat pertama lebih baik karena kesahihan dalil yang menyebutkan sholat sunnah setelah witir dari Nabi SAW. Hal ini menunjukkan bahwa bolehnya sholat sunnah setelah witir, ya, setelah witir. Kemudian kita pindah ke bahasan berikutnya, yakni tentang jumlah rakaat witir, kemudian bagaimana sifatnya. Di sini dikatakan bahwa sholat witir itu boleh dilakukan 1 rakaat, 3 rakaat, kemudian 5 rakaat, 7 rakaat, atau 9 rakaat. Kemudian coba kita lihat dalilnya satu persatu. Pertama, dalil untuk sholat witir itu 1 rakaat. Apa dalilnya? Di sini dikatakan ini pendapat yang sholat witir 1 rakaat ini merupakan jumhur para ulama membolehkannya karena 1 rakaat itu dia terhitung witir. Dasarnya adalah sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya sholat malam 2 rakaat, sholatul laili masna, ya, sholatul laili masna. Sholat malam itu 2. Jika salah seorang dari kalian khawatir akan fajar akan tiba, sholatlah witir itu 1 rakaat gitu, untuk menutup sholat malam yang telah dilakukan. Kemudian dalil yang kedua berdasarkan hadis dari Ibnu Umar bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, al-witru rakaatu min ikhril lail. Sholat witir itu adalah 1 rakaat di akhir malam. Ya, itu adalah dalil yang mengatakan bahwa sholat witir itu boleh dikerjakan 1 rakaat. Oke, kemudian kita lanjut ke
tentang apa yang dibaca pada 3 rakaat sholat witir. Ya. Apa yang dibaca pada 3 rakaat sholat witir. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca pada sholat witir. Yang pertama itu Sabbihisma rabbikal a'la, berarti surah Al-A'la. Yang pada rakaat kedua itu Qul ya ayyuhal kafirun, surah Al-Kafirun. Dan yang pada rakaat ketiga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu membaca Qul huwallahu ahad, berarti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surah Al-Ikhlas. Jadi untuk sholat witir yang 3 rakaat, maka sunnahnya itu membaca ayat Al-Quran. Di rakaat yang pertama itu membaca surah Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la. Kemudian pada rakaat kedua membaca surah Al-Kafirun. Kemudian pada rakaat ketiga membaca surah Al-Ikhlas. Kita tutup dulu kajian kita hari ini tentang sholat witir, di mana tadi ada beberapa pertanyaan-pertanyaan ya yang sering muncul di kalangan jamaah tentang sholat witir ini. Tadi mulai dari yang pertama, ini paling umum sekali banyak kita temukan, apakah boleh sholat sunnah itu setelah sholat witir. Kemudian yang kedua itu berapa jumlah rakaat sholat witir. Kemudian apa bacaan Al-Quran yang disunnahkan pada rakaat-rakaat sholat witir. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita masih akan membahas tentang sholat witir. Akan menjadi sesi terakhir kita ya untuk membahas tentang sholat witir ini, dimana pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang pertama itu apakah diisyaratkan sholat witir itu didahului dengan sholat genap, itu yang akan kita bahas pertemuan berikutnya. Yang kedua, kunut di dalam sholat witir ya, kunut di dalam sholat witir, bagaimana pelaksanaannya. Sampai di sini dulu pertemuan kita untuk hari ini. Kita tutup dengan membaca kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.